bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara malam ini cocoknya diberi judul hitam putih. Yang putih udah maju, tinggal yang hitam. Walaupun kami berbeda warna, berbeda mata, tapi kami disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati ayat. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman. Raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh. Yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh. Oleh sebab itu kalau sekarang di generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah dari bank riba haram konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh. Merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ustaz Felix atau Ustaz Somad? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir. Mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana, usir sana. Tengok, kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang pertama. Kalau bicara Ustadz Felix Yau, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustadz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385, 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh, Kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan,
Kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, kerajaan akidah selesai, bicara masalah akhlak selesai. Tapi kita sekarang bicara tentang syariat. Syariat, syara'ah, jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sampai ke tempat acara ini? Karena ada jalan. Maka jalan ini harus dilalui. Ada orang yang tidak melalui jalan? Tidak ada. Karena kaki pasti berjalan di tempat jalan yang harus dilalui. Kalau ada orang yang berjalan, kakinya tidak menginjak jalan, itu hantu. Kita harus berjalan. Kita harus menapaki jalan ini. Syariat. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Kami berikan kamu jalan. Dan syariat Islam syari jalan yang lebar. Kalau jalan itu lebar, maka orang akan melewati jalan itu. Yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman. Tapi dia tidak melarang. Kami yang membuat jalan ini, kami yang menempasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat, silakan. Apakah orang Aceh melarang non-muslim datang untuk bertamu? Tidak, silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah. Betul? Kami orang Aceh bersahadat, bumi Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam. Pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari. Maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi naik pesawat saya lihat. Semua pramugari yang datang kemari, disangkanya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang, nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lama jadi. Yang merasa saya sebagai ancaman, saya kasih tahu, saya sampai mati jadi ustadz guru ngaji. Gak usah kalian takut, tak usah khawatir. Izinkan aja saya ceramah kemana-mana. Saya tidak jadi jurkam bagi calon manapun. Saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut warna, saya tidak menyebut nama. Saya hanya menyebutkan sifat. Kalau tersinggung, terserah sendiri. Dari dulu ceramah kita terbuka, tidak ada tertutup. Tidak ada yang diam-diam, tidak ada gerilya di bawah tanah. Rekamannya semua ada, streaming. Silakan direkam, dengar dari awal sampai akhir. Tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menjelekkan orang, tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna. Kita hanya menjelaskan sifat saja, betul? Bahwa ada orang yang tersinggung, berarti dia berbisul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya masalah ekonomi. Ada orang mengatakan ekonomi tak penting, ekonomi tak penting. Kalau ekonomi tak penting, mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? Tidak mungkin pentas sebesar ini. Memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Tiba-tiba datang pentas. Tidak bisa. Ekonomi. Makanya tadi waktu Direktur PT Bank Aceh Syariah ngasih kata sambutan, saudara-saudara bersorak, saya khawatir. Mereka sponsornya. Aku Pak Direktur tadi iklan, berapa lama tadi iklan, pas begitu. Mudah-mudahan mereka bukan marah karena iklannya. Saya tanya, kata Ustaz Felix siap, mereka itu karena ada cewek cantik itu. Bisa mengimbangi Ustaz Somad, kata Ustaz Felix. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi, penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Ada pesawat panjangnya 19 meter, beratnya 8 ton, tahun 1948 disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kalau nyumbang bukan duit
2.000 perak. Orang Aceh begitu. Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat, diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawah. Nama pesawat itu Sulawah 001, pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu, dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Setelah dia sekarang maju, orang Islam pula dia bantai di Rohingya. Burma itu apa? Myanmar. Pesawat dari orang Islam dipinjamkan, akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh, sampai pahalanya sampai ke makam mereka. Itu sedekah pesawat. Dan zaman Nabi datang orang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, apa atasaddaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai? Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Emas di bawah, gas, tanam-tanaman, sampai hari ini kaya raya, melimpah ruah. Tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram, maka na'udzubillah, tak ada barokahnya. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mengorek mulutnya, dikoreknya lagi. Satu biji korma dia makan, bijinya dibuang. Satu korma dia makan, datang orang berkata, itu korma yang kau makan tadi subhat. Dia korek lagi, takut menjadi darah daging. Maka kita takut. Ada isu bakso dari tikus, takut orang makan bakso. Ada isu bakso dari babi, takut orang makan bakso. Tapi ketika makan riba, tidak ada orang takut sedikit pun. Makan riba, makan riba, makan riba. Maka siapa yang bisa menyelamatkan riba ini? Tidak lain, tidak bukan. Yang bisa menyelamatkan kita dari riba adalah kembali ke bank syariah, Islamic Bank. Allahu Akbar. Tujuan dari pengajian harus ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya menyimpan uang di bank konvensional. Sekarang sudah saya alihkan ke bank syariah. Berapa persen? Ya 100.000. Alihkan total. Malam ini tabligh akbar, ekonomi syariah, bangkitkan, selamatkan dari riba. Maka besok pagi langsung ke bank, alihkan semuanya ke bank syariah. Allahu Akbar. Bisa janji? Mana bisa? Besok tutup. Sudah terlalu cepat. Kalau saya bilang bisa janji, jangan bilang tidak Ustaz. Kapan? Senin lah. Alihkan langsung. Yang belum buka rekening, alihkan. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini nabungnya di mana? Sampai. Oh, di alihkan. Ustaz di mana? Saya belum. Gaji saya ditransfer ke Bank BRI Syariah. Dulu saya susah ceramah, karena dulu gaji saya ditransfer ke Bank Mandiri. Tapi sekarang BRI Syariah. Lalu kemudian saya juga diajak buka tabungan, datang orang ke tempat kerja. Ustaz Somad, nanti Ustaz buka rekening di Bank Syariah Mandiri. Insya Allah. Buka ya Ustaz ya? Insya Allah. Tapi saya tak bisa, saya sibuk. Kirim aja KTP, fotokopi, sama paspor, sama pos foto, nanti kami uruskan. Insya Allah. Tapi duitnya tak ada, tak apa-apa. Yang penting buka aja rekening dulu. Oleh sebab itu, tadi di mana Ustaz? BRI Syariah. Setelah itu Bank Syariah Mandiri. Loh, kenapa tidak Bank Aceh Syariah? Cabangnya tak ada di Pekanbaru. Kalau ada Pekanbaru, pasti saya. Ternyata barulah terbuka cerita. Ustaz Somad hanya cerita kemana-mana. Bang Aceh, Bang Aceh, Bang Riau di mana? Doakan supaya ini jamaah gubernurnya yang baru. Saya sudah bicara, insya Allah menjadi program. Mudah-mudahan Bang Riau berubah juga menjadi Bank Syariah. Lapor pertama Bang Aceh
diikuti Nusa Tenggara Barat NTB, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Nagari Sumatera Barat, tak lama lagi akan diikuti oleh Bank Riau, tak lama lagi, tak tahu entah siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insyaallah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Sholat gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunnatan tahajud rakaat. Jadi gubernur mau sholat tahajud. RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang puji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena mat. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca yasin. Itu amal siapapun bisa. Ibu-ibu pun bisa, betul? Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia, mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung? Berapa anak-anak yang terbantu? Tadi kita lihat ada dua contoh. Ibu-ibu garmen, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan, masih ingat? Itu pentingnya iklan itu. Ternak ayam. Tiba-tiba nantang nanti jurusan Faper Tapet. Apa itu? Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kamu sudah nikah? Belum, Pak. Sarjana? Iya, Pak. Kenapa belum nikah? Setiap meminang nggak ada yang nerima. Kenapa nggak terima? Aku ingin meminang anakmu, Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan alam. Nanti kau makan apa? Makanlah cintamu. Itu tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Coba kalau Bank Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Jangan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini true story, kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. Dibukanya ternak ayam dekat airport. Akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan, nafsu seksnya pun hilang. Akhirnya nengok cewek-cewek itu santai. Itu telur. Tak betelur mati. Itu artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele, Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar. Mana lelenya? Kenapa tak nampak? Cuma 2 ekor, Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor, Pak. Tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Diekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama. Kunyit, bawang, tomat, cabai, giling. Orang Jepang dah. Ikan itu mentah. Dipotong, diulung pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf. Saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sama sushi. Itu pun hampir ditenggelamkan saya. Artinya ekonomi umat akan bangkit. Kalau anak muda tidak bisa bekerja, harga mahar melambung tinggi. Kalau sudah harga mahar tinggi, maka zina pasti murah. Betul? Banyak yang ngaku. Ini semua adalah kebutuhan manusia. Manusia, anak muda makan. Setelah makan dia minum. Habis itu makan lagi. Habis itu minum. Habis itu matanya kendur. Habis itu dia tertidur. Nafsu libido seksual datang. Main futsal, hilang. Besok muncul lagi. Berenang, hilang. Besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah. Nikah. Kemarin bulan puasa, datang kawan ngirim iklan. Ini sudah mau puasa. Menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon. Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya bank syariah, datanglah dia ke bank syariah.
Rajin dia datang ke Bank Syariah. Kenapa? Penjaganya cantik-cantik. Tapi yang di iklan itu aja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting itu ekonomi, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita zakat, yang penting kita haji. Islam itu kan cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz Abdul Somad lantang suaranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena dia makan itu pakai tangan. Apa pula makan? Makan. Kenapa suara Ustaz Somad ini lantang? Sotong satu mangkuk masuk. Tom ya. Dikasih Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil ini kakak kelas saya dulu di Al-Azhar Kairo. Kakak kelas juga di pesantren Darul Arafah. Saya payah datang ceramah. Di teleponnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang Mat. Dia tak pernah manggil Ustaz, Mat aja. Sekarang belakangan ini setelah video saya viral baru dipanggilnya Ustaz. Bisa datang ke Aceh. Oke, I am coming. Senior, tak boleh dilawan nanti kita kualat. Sang Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas senior. Lalu kemudian berjumpa, dikasih makan. Apa makanan kesukaan? Saya suka tom yum. Kenapa orang bisa bersyahadat? Karena makan. Coba kalau tak makan tadi, cuman Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu kalau ada nampak orang ngasih kata sambutan pada kesempatan ini, itu belum makan tuh. Dua kemungkinan. Pertama, belum makan. Kedua, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak pun gitu juga. Karena payah narik nafas. Perutnya harus dibagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini banyak orang tidak dibaginya, diisinya aja. Sampai begitu dibuka, kenapa cendolnya? Diisi terus. Nah, jadi makan itu secukupnya saja. Makan pakai duit. Kalau tidak mana bisa. Lagi-lagi ekonomi. Sholat pakai duit. Pakai. Kenapa? Sholat menutup aurat. Pusat tertutup sampai lutut. Tutup pusat, tutup lutut. Boleh sholat. Maksudnya dari pusat sampai ke lutut. Bukan beli ND plus 2 tutup. Tutup dari pusat sampai ke lutut. Ingat itu. Kalian yang laki-laki, itu aurat. Tutup dari pusat sampai lutut. Tapi janganlah sholat pula pakai celana Hawaii. Pusat, tutup lutut. Allah. Kok kenapa sholat pakai ini? Kata Ustaz Somad tadi malam. Asal tutup pusat, tutup lutut. Enggak. Sholat engkau pakai begitu. Andai engkau diundang presiden ke istana, sanggup engkau datang gitu? Mungkin sebulan sebelum undangan sudah menjahit dulu, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, lengkap semuanya. Habis itu tinggal megang tongkat aja nih. Tentu siap aksesorisnya. Kenapa menghadap Allah? Artinya ini bukan masalah layak tak layak. Ini bukan masalah syarat rukun wajib. Ini bukan, tapi masalah cocok sesuai atau tidak. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba datang ceramah malam ini. Pakai celana jeans.